Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini merupakan receiver Goldsat Rose yang sebelumnya sudah pernah kita review, termasuk dengan menggunakan firmware lain yang kompatibel dengan receiver ini, seperti SR7020HD. Seperti yang kita ketahui, adapun untuk chipset yang digunakan pada Goldsat Rose ini adalah Gochin atau GX6605S. Dan ternyata di luar sana masih banyak firmware yang kompatibel yang dapat kita gunakan pada receiver ini. Dan tentunya ini merupakan salah satu keuntungan dari Goldsat Rose tentunya, termasuk salah satu yang akan kita gunakan di video kita kali ini. Berikut ini informasi sistem dari firmware yang kita gunakan. Bagi yang tertarik, firmware ini dapat di-download di grup Facebook kita. Untuk berpindah ke firmware ini kita lakukan dengan cara hard flashing menggunakan CH341A. Perlu diketahui juga, terkadang hard flashing perlu dilakukan berkali-kali agar berhasil dari receiver Goldsat Rose ini, dengan kombinasi berbagai jenis aplikasi flashing. Berikut tampilan booting dan UI firmware yang kita gunakan di video ini. Semua tombol dan fungsi remote control bawaan berfungsi normal, jadi tidak perlu repot-repot mencari remote yang sesuai. Begitu juga dengan semua tombol dan LED display pada front panel, semuanya berfungsi normal, sama halnya di saat kita menggunakan firmware aslinya. Untuk terkoneksi ke jaringan internet hanya dapat menggunakan WiFi dongle dengan chipset MT, tidak mendukung WiFi dongle dengan chipset RT dan menggunakan LAN Ethernet adapter. Dan berikut ini tampilan menunya. Pada menu channel kita dapat mengelompokkan saluran favorit tertentu. Tersedia sebanyak 32 pilihan kelompok favorit, di mana namanya dapat diubah sesuai dengan keinginan. Berikut pilihan submenu pada menu installation. Firmware ini sudah mendukung fitur Super Search, di mana dengan menggunakan fitur ini proses pencarian menjadi lebih akurat. Sekarang kita masuk ke submenu patch. Terlihat bahwa firmware ini tidak hanya mendukung BIS-K, namun juga mendukung patch lainnya termasuk Powerful. Pada pilihan menu server terdapat beberapa pilihan submenu, di mana fungsi untuk masing-masingnya di video-video kita sebelumnya sudah sering dijelaskan. Untuk lebih jelasnya silahkan di browsing saja. Berikut dukungan protokol pada submenu server. Pada firmware ini tidak mendukung fitur skip cewek checksum, sehingga untuk channel tertentu tidak open, salah satunya seperti yang terdapat di satelit ST2 Kuben. Namun mendukung untuk satelit GSAT 1030 Kuben. Dan berikut ini pengaturan pada menu setting. Untuk resolusi mendukung sampai dengan resolusi 1080p 60Hz Full HD. Pastikan televisi yang digunakan mendukung. Untuk saluran tertentu, jika membutuhkan TS delay, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. YouTube dan semua fiturnya dapat berjalan dengan baik, mendukung resolusi sampai dengan 1080p Full HD. Jika membutuhkan perakiraan cuaca, silakan gunakan fitur weather dan atur lokasinya sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Pada menu Apples terdapat 4 pilihan aplikasi streaming, kesemuanya dapat berjalan dengan baik. Berikut ini kualitas audio video pada firmware ini. Mendukung T2MI, salah satunya pada satelit Yamal 601. Tidak hanya T2MI saja, juga mendukung AVS Plus dengan format audio AC3 atau Dolby Audio. Namun tidak mendukung untuk multistream. Ini dikarenakan keterbatasan hardware yang dimiliki oleh receiver ini. Jika ingin berpindah ke firmware lain, dapat dilakukan dengan menggunakan software upgrade dan upgrade by net secara online. Jika tidak bisa, dapat dilakukan dengan cara hard flashing. Berikut ini daya yang dibutuhkan dan suhu receiver ini setelah kita nyalakan selama kurang lebih 1 jam tanpa menggunakan cooling pad. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Goldsat Rose dan receiver lain dengan chipset GX6605S, khususnya Goldsat Rose, walaupun support secara langsung dari pihak Goldsat sudah tidak ada, namun masih banyak firmware lain yang kompatibel dengan receiver ini. Dengan firmware yang kita gunakan saat ini, mendukung untuk T2MI, AVS Plus, BIS-K, dan Powerful, namun tidak mendukung untuk skip cewek checksum,
Sebagai tambahan untuk Biscuit dan Powerful belum auto, jadi harus diinputkan secara manual. Baik, semoga saja video ini bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.